Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajada, man zara'a hasada. Di video sebelumnya telah kita bahas ekstrak apa yang digunakan untuk mempercepat tumbuh benih yang akan kita semai, dan salah satunya terhindar dari hama ataupun serangga-serangga pemakan bibit atau benih yang akan kita semai. Teman-teman sekalian, di sini ada 3 bibit yang saya akan tanam. Ini adalah bibit beras hitam, beras ketan hitam. Kemudian yang di bawah adalah bibit beras merah yang saya beli di masyarakat. Kemudian teman-teman sekalian, ini aslinya tadi 5 kilo, tapi setelah di sampling dengan menggunakan metode yang saya pelajari, yaitu dengan menggunakan air garam, kemudian alat tesnya adalah telur, maka ada sekitar 1 kilo yang terbuang. Jadi sini sekitar 4 kilo. Ini diperuntukkan, sebenarnya 4 kilo ini cukup, 5 kilo itu cukup untuk 1 hektar. Namun kan ada sekitar 1 kilo juga di sini. Ini sebenarnya banyak lebihnya, karena nanti kita akan menanam dengan sistem pola SRI atau SRI, yaitu hanya satu batang, satu biji, satu lubang. Oke, tetapi tidak apa-apa lebih, karena persiapan jangan sampai ada apa-apa, jadi lebih baik lebih dibandingkan kurang. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana caranya menggunakan ini? Saya berikan contoh di sini, teman-teman sekalian. Ini airnya saya buang dikit karena agak penuh. Oke, saya buang airnya. Kemudian air yang ada ekstrak ini saya tumpahkan masuk ke sini. Oke, saya sudah tumpahkan. Kemudian ini juga saya tumpahkan, teman-teman sekalian. Ini juga sedikit saya tumpahkan. Oke, kemudian nanti kita aduk dari atas sampai ke bawah, sehingga bau daripada aroma daripada ekstrak yang tadi, teman-teman yang belum lihat silahkan lihat video sebelumnya. Jadi ekstraknya nanti ini akan menyatu dengan air beras. Ini belum saya aduk, jadi usahakan airnya semua nanti sampai turun ke bawah. Ekstraknya ini akan menyatu dengan gabah atau benih, sehingga mempercepat pertumbuhan, dan tentunya itu organik, tanpa ada kimiawi. Kemudian berikutnya adalah mencegah dari segala macam hama. Jadi sejak benih memang kita sudah memiliki benih yang unggul, karena dengan memberikan ekstrak ini, insya Allah kita berharap hasilnya nanti jauh lebih baik. Oke, teman-teman sekalian, ini ada sedikit sekali beras hitam yang saya akan semai, tapi ini bisa saja nanti ini persiapan sekecil ini, karena satu biji dalam satu batang ini mampu ditanami sekitar 15 meter kali 6 meter. Jadi 15 meter panjangnya, kemudian lebarnya 6 meter. Ini mampu dengan sekecil begini. Apalagi teman-teman yang sebesar begini 4 kilo. Ini menurut perhitungan 5 kilo saja itu mampu 1 hektar. Jadi kalau 4 kilo ya sekitar hampir 80 are. Oke, teman-teman sekalian, kita aduk sedikit. Oke, kita aduk sampai airnya turun ke bawah. Minta maaf teman-teman sekalian, saya belum ada tim kamera, jadi yang kedua, video ini sebenarnya hanya untuk tidak diedit, ya, tidak ada waktu untuk mengedit. Sekalipun tahu dikit ilmu editing video, cuma saya peruntukannya untuk dokumentasi saja, bukan untuk memperbaiki dari segi pengambilan videonya, tapi minimal untuk berbagi bagaimana caranya bertani secara baik. Minimal usahakan pertanian itu bukan lagi dikerjakan oleh orang-orang tua kita yang sudah sesepuh, tapi zamannya lah anak-anak muda sekarang untuk berani menggeluti dunia persawahan. Logikanya semua manusia butuh makanan pokok, khususnya kita Indonesia. Kita tidak bisa lepas setiap harinya dari sini. Kalau tidak ada yang bertani,
maka otomatis kita akan mengimpor terus. Kita akan impor, akhirnya ketahanan pangan tidak ada di daerah kita. Kita tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, ya sekalipun kita butuh kerjasama. Tapi tanah yang begitu luas, masa kita tidak bisa menjadi mampu memberikan subsidi pangan ataupun mampu menyuplai semua masyarakat Indonesia dari segi pangannya. Penyebabnya kenapa? Karena kita bertani tanpa adanya ilmu. Salah satunya kurangnya anak muda yang terjun di bidang pertanian. Banyak jurusan-jurusan pertanian, tapi dia lebih memilih untuk honor di dinas pertanian. Mestinya setelah Anda mengambil jurusan pertanian, ya pulang ke masyarakat mengembangkan sistem pertanian yang ada. Itu konsep sebenarnya yang ada. Cuma kita sudah dirusaki pola pikirnya bahwasanya setelah kuliah pekerjaan yang baik itu hanya kerja di kantoran, pakaian berdasi. Padahal semestinya rubah image sekarang, mari kita bersawah dengan berdasi. Ya, bersawah tidak perlu memerlukan banyak tenaga, tapi perlu teknologi dan perlu kreasi-kreasi dari anak muda untuk menggeluti dunia persawahan. Saya bukan jurusan pertanian, tapi belajar dari YouTuber dan membaca dari jurnal-jurnal yang ada di jurnal-jurnal yang bereputasi di Indonesia. Khususnya saya melakukan pencarian di Jurnal Gate dan juga melakukan pencarian di Google Scholar. Disitulah saya belajar. Ini adalah dikit ilmu-ilmu pertanian, dan saya praktekkan luar biasa teman-teman sekalian. Ini tahun musim kedua saya akan praktekkan. Ini saya akan mencoba lagi dengan metode pola Sri, ya, 1 biji 1 lubang. Dulu teman-teman sekalian ketika panen menanam sebelumnya itu sampai saya membeli atau merendam bibit sebanyak sebanyak 35 kilo, sedangkan ini hanya 4 kilo. Itu pun hampir tidak cukup. 35 kilo hampir tidak cukup karena satu batangnya sampai 10, sampai minimal 7 sampai ada buruh taninya menanam sampai 10. Tetapi dengan metode Sri kita sudah save 1 bijinya 1 lubang. Akhirnya sedikit sekali yang kita gunakan. Yang berikutnya teman-teman sekalian, waktu panen sebelumnya saya mendapatkan literatur dan dari teman-teman mengatakan yang bagus beli bibit dari langsung ke pertanian, dinas pertanian. Saya bukan berarti menjelekkan, tetapi setelah membaca banyak literatur bahwasanya padi yang terbaik atau biji yang terbaik itulah yang tumbuh sendiri di tanah kita. Jadi sedangkan kalau kita beli di toko, kemungkinan beras ini tumbuhnya di Kabupaten Sidrap, dibawa di Kabupaten Pangkep, tentu tanahnya berbeda. Sama halnya kita tumbuh di sebuah daerah, kita mengenal daerah kita sendiri. Nah, ketika kita pindah kampung, tentu ada situasi berbeda lagi. Nah, begitu juga perumpamaan bibit ini. Jadi tidak usah beli bibit yang terbaik, kita sampling dari bibit-bibit yang kita tanam. Caranya bagaimana? Cari daerah-daerah sawah kita yang bagus, yang subur, kemudian kita ambil dari situ, kemudian setelah itu di sampling lagi dengan mempergunakan cara yang saya jelaskan tadi. Intinya teman-teman sekalian, mari kita memperbaiki kualitas hasil pertanian. Salah satunya jangan tergantung dari kimiawi, mari kita kembali ke organik, karena konsep pertanian itu memang asalnya adalah organik. Manjada wajada, manzara'a hasada.